Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Fahri Akbar Ramadan. Yang kedua ada saya, Sakhron Faroki. Yang ketiga ada Rizka Dwi Anggraini. Yang keempat ada Lucy Ngestina Putri. Di sini kita akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Langsung saja kita ke bagian yang pertama. A. Pengertian hakikat dan perkembangan. Istilah hakikat dalam KBBI berarti intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan perkembangan merupakan pola-pola perubahan yang terjadi sepanjang hayat. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam berbagai ranah seperti biologi, sosial, emosional, kognitif. Biologi yaitu perubahan jasmani, perubahan secara fisik. Yang kedua yaitu sosial, perubahan hubungan sosial maupun bermasyarakat. Yang ketiga ada emosional. Emosional yaitu perubahan pengalaman dan pemahaman seseorang dalam menyikapi segala sesuatu. Yang terakhir ada kognitif, yaitu perubahan proses berpikir, pengetahuan, kecerdasan dari kecil hingga dewasa. Selanjutnya, para pakar psikologi meyakini bahwa perkembangan terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, integrasi. Yang kedua, diferensiasi. Integrasi mengacu bahwa perkembangan terdiri dari struktur yang paling dasar hingga ke tingkat yang lebih tinggi, seperti contoh bayi yang belajar menggerakkan tangan, mengkoordinasikan tangan hingga dapat menggenggam objek. Yang kedua, diferensiasi mengacu bahwa perkembangan menunjukkan kemajuan ketika menghadapi objek yang berbeda. Seperti contoh, anak yang menggenggam benda kecil berbeda dengan anak itu ketika menggenggam objek yang besar. Selanjutnya, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan organisme kesinambungan dan organisme progresif. Organisme kesinambungan yaitu perkembangan yang terjadi atau terbentuk secara berkelanjutan. Dan yang kedua adalah organisme progresif, yaitu perkembangan yang bersifat maju dan terus meningkat, baik secara fisik atau kuantitatif maupun secara psikis atau kualitatif. Berikut pengertian perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, ada Santrophusen pada tahun 1992. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal dari masa konsepsi atau rancangan yang telah ada dalam pikiran dan berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi atau pertumbuhan kembali menuju bentuk yang lebih sederhana. Atau bisa kita rinci pengertian menurut Santrophusen yang berarti perkembangan adalah rancangan yang telah ada dalam pikiran yang bersifat sederhana serta berlangsung panjang masa. Yang kedua ada Spiker pada tahun 1966. Perkembangan berhubungan dengan 2 hal, yaitu ortogenetik dan filogenetik. Ortogenetik itu berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu sampai dewasa. Kalau yang filogenetik yaitu perkembangan asal-usul manusia sampai sekarang ini. Yang ketiga ada E.B. Harlock. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif atau kemajuan yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif atau analisis dan kuantitatif atau teori menuju data. Yang selanjutnya ada perubahan dan perkembangan. Dalam proses perkembangan manusia terdapat 2 proses perkembangan yang saling berlawanan, yaitu pertumbuhan dan kemunduran. Pertumbuhan adalah perkembangan atau kemajuan dan kemunduran yaitu bergerak ke belakang atau mundur. Selanjutnya, yang C yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan dimaksudkan bagi pertumbuhan dalam
ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik menurut Santrok 2011. Jadi intinya pertumbuhan itu berupa ukuran-ukuran nominal dari kecil ke besar, seperti itu. Kemudian istilah perkembangan dimaksudkan sebagai perubahan yang mencerminkan sifat-sifat. Perkembangan itu sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang tampak. Jadi contohnya misal dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kecil hingga dewasa, seperti itu. Prinsip menurut Baltes yang dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan manusia. Yang pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat, yaitu perkembangan yang terjadi sejak seseorang itu dilahirkan dan terjadi secara terus-menerus sampai seseorang itu meninggal. Yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional, yaitu perkembangan yang melibatkan seluruh aspek individu, baik fisik, kognitif, emosi maupun sosial. Yang ketiga adalah perkembangan pada perolehan dan kehilangan, yaitu perkembangan yang mencangkup aspek-aspek pertumbuhan dan penurunan. Misalnya, di sekolah, anak ditingkatkan pengetahuannya dan ditingkatkan kemampuan kognitifnya. Tetapi dengan itu juga anak bisa kehilangan kreativitasnya karena harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat, perkembangan bersifat lentur. Artinya, proses perkembangan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya itu berbeda. Dan yang kelima adalah perkembangan pada latar tertentu, yaitu perkembangan seseorang yang berada pada suatu lingkungan akan berbeda dengan seseorang yang berada di lingkungan lainnya. Kemudian, prinsip-prinsip dan karakteristik perkembangan menunjukkan pola-pola universal. Yang pertama, perkembangan berproses dari bagian kepala ke kaki. Jadi bayi itu yang pertama dia kendalikan adalah bagian kepalanya, kemudian bagian tangannya, lalu bagian kaki, sampai akhirnya dia bisa berjalan. Yang kedua adalah perkembangan berproses dari tubuh bagian dalam menuju tubuh bagian luar. Jadi tubuh itu berkembang dari bagian dalam menuju bagian luar sampai akhirnya bagian tubuh itu berfungsi. Yang ketiga adalah perkembangan tergantung pada kematangan dan belajar. Jadi perkembangan anak itu tergantung pada kematangannya untuk mulai berpikir dan mulai melakukan kegiatan tertentu. Saat si anak sudah memiliki kematangan itu, dia perlu dipelajari untuk meningkatkan kemampuan anak sehingga anak bisa mencapai perkembangan yang optimal. Yang keempat adalah perkembangan berproses dari yang konkret menuju yang lebih kompleks. Maksudnya, anak menggunakan kecakapan kognitifnya dari proses berpikir yang paling sederhana, lalu menuju proses berpikir yang kompleks. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan adalah proses yang berkesinambungan. Jadi, anak akan selalu berkembang, kemudian dia memiliki keterampilan, dan lewat keterampilan itu akan menjadi dasar untuk memperoleh atau menguasai kecakapan yang lebih kompleks. Yang keenam adalah pertumbuhan dan perkembangan berproses dari kecakapan yang umum ke spesifik. Jadi dalam perkembangan motorik, gerakan pada bayi itu adalah gerakan umum, seperti menendang-nendang dan mengayun-ayunkan tangannya sampai akhirnya dia bisa mencapai atau menggapai suatu objek tertentu. Yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan bersifat individual. Jadi setiap anak itu berbeda, jadi tingkat pertumbuhannya juga berbeda. Ada yang baru berumur 11 bulan sudah bisa berjalan, dan ada pula yang sudah berumur 1 tahun tapi masih belum bisa berjalan. Walaupun pola-pola dan urutan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak itu biasanya sama, tetapi tingkat pencapaiannya berbeda. Demikian prinsip-prinsip perkembangan manusia menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu teori-teori perkembangan. Yang pertama itu ada teori continuity dan discontinuity. Apa sih teori continuity itu?
Teori continuity itu merupakan perkembangan dipandang sebagai proses akumulasi perilaku yang selalu meningkat. Sedangkan discontinuity yaitu merupakan perilaku kadang-kadang berubah secara kualitatif dan organisasi perilaku baru dapat muncul dalam bentuk yang bersifat beragam. Ada kalanya itu menurun nanti, atau discontinuity maknanya bukan berhenti tetapi kita kehilangan sesuatu. Perkembangan dalam diri seseorang atau manusia mengalami penurunan. Jadi sifat perkembangan itu lentur dan akan berbeda-beda setiap orang. Kemudian yang kedua ada teori kematangan dan perubahan. Nah, apa sih teori kematangan itu? Teori kematangan merupakan terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu dan berasal dari warisan genetik. Jadi perkembangan itu kan berkaitan dengan kematangan dalam diri anak. Nah, dari potensi warisan genetik orang tuanya bagaimana, fisik motoriknya bagaimana. Nah, bentuk tubuhnya biasanya mengikuti orang tua. Semisal orang tuanya ada yang tinggi, maka bawaan genetiknya ke anak akan tinggi. Selanjutnya yaitu perubahan. Nah, perubahan terjadi karena imitasi dan identifikasi. Ketika manusia itu sudah dilahirkan, maka dia bisa mengamati suatu dengan panca inderanya. Melihat, mendengar, dan lain-lain. Sesungguhnya anak itu dalam kandungan sudah bisa mendengar. Dia akan merespon semisal diajak berbicara oleh orang tuanya, maka dia akan menendang-nendang dalam perutnya ketika usianya sudah 5 atau 6 bulan ke atas, dia akan merespon. Indra penglihatannya belum berfungsi, tetapi ketika setelah lahir, indra-indra yang lain itu akan mengikuti. Nah, ketika manusia itu lahir, indra sudah berkembang dengan baik dan sempurna. Dia bisa mengamati sesuatu dari lingkungannya. Dia melakukan imitasi dan identifikasi. Imitasi itu merupakan meniru apa yang dilakukan orang lain, sedangkan identifikasi itu merupakan usaha menerima sikap dan perilaku orang yang dihormati. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 4 mundur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.